perempuan itu nggak bisa dibilang sedikit aja, kok ada satu jerawat, pasti langsung stres. Jika masuk ke dalam pembuluh darah, kalau kita tidak paham anatomi wajah dan anatomi pembuluh darah, bahan itu akan menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi nekrosis atau busuk. Hai, halo, salam kenal. Saya Dr. Margaret Aritonang MKes. Saya bekerja sebagai dokter estetik dan memiliki tempat praktek estetik yang disebut Ems Klinik. Lokasi praktek kami ada 2 tempat, satu di Jalan HM Joni, satu juga di Jalan DI Panjaitan. Dan jam operasional itu semuanya harus by appointment. Jadi pasien itu harus melalui WA, bikin janji temu dulu bersama dokternya, baru bisa lakukan treatmentnya. Jadi sebenarnya estetika ini saya selalu membilangkan 2 hal. Itu sebagai tindakan preventif, ya, mencegah sakit. Yang kedua, yang paling penting adalah quality of life. Jadi meningkatkan kualitas hidup seseorang. Contoh, perempuan itu nggak bisa dibilang sedikit aja, kok ada satu jerawat, pasti langsung stres. Stres itu banyak hormon-hormon apa aja semua diaktifkan. Jadi mood berubah. Akhirnya dia melakukan sebuah tindakannya apa? Pencet, atau dia yang paling gampangnya dia ke swalayan beli obat-obat jerawat murahan, makin banyak. Itu kan tindakan-tindakan yang saya rasa menurunkan kualitas hidup seseorang. Makanya dunia estetik ini menjadi lebih dibutuhkan, dan di situ juga muncullah moto dari Ems Klinik, looking good, feels good. Ya, karena sebenarnya bidang estetik ini bukan hanya tua muda, cewek cowok. Ya buktinya sekarang ya, anak remaja sekarang yang lagi mungkin karena pandemik ini sering Zoom di rumah, dia berkutat dengan handphone, itu radiasi. Akhirnya dia di bawah AC terus, dia nggak pernah lagi keluar gitu. Banyak sekali akhir-akhir ini menjumpai kasus anak-anak SMP itu jerawatan di sini. Bukan apa-apa, mereka di rumah aja, malas mandi. Kalau keluar aja mungkin dia baru mandi, bener tidak? Jadi itu juga, apalagi di saat itu lagi ada puber-pubernya kan, hormonal mereka asik megang gadget itu jangan salah, gadget juga ada radiasinya, makanya itu juga merusak kulit. Waktu pasien datang, itu yang pertama saya lihat adalah di mana letak mata saya merasakan kejanggalan di wajahnya, gitu loh. Misalnya, kok kantong matanya turun, itu masih bisa, itu kita membuat supaya jauh lebih baik gitu. Atau misalnya pada pasien yang sepertinya pipinya terlalu chubby, jadi kemana mata saya pertama kali melihat yang aneh, pasti itu yang akan pertama kali saya treatment. Menurut pendapat saya, zaman sekarang ini paradigma juga udah bergeser, bahwasannya kebutuhan tentang perawatan kulit bukan hanya diminati oleh kaum wanita, tapi pria juga. Sering begitu mungkin karena dia mungkin pekerjaannya dari lapangan kemudian pindah ke back office, jadi dia butuh penampilan yang baik. Tapi kalau bapak-bapak itu lebih ke arah misalnya kayak mau menghilangkan flek hitam, kadang-kadang mungkin kena matahari kerja di lapangan atau banyak milianya dia harus counter, jadi ketemu orang juga dia lebih pede gitu. Rata-rata semua masyarakat itu sudah pintar kok. Kalau yang mencari yang bukan dokter itu biasa masalah di budget. Tindakan yang menurut saya paling bahaya dilakukan di luar dokter adalah filler dan botox. Dan yang paling berbahaya ketiga adalah menyuntikkan. Sekarang lagi marak-maraknya suntik-suntik vitamin ya, suntik-suntik vit C, suntik-suntik whitening. Nah itu juga harus hati-hati. Kalau tanam benang, itu semua dokter pasti sudah pernah menjahit luka. Dan itu saya rasa belajar dari basicnya juga gampang. Kalau awam yang mengerjakan itu, nah itu yang saya sangat takutkan. Karena filler, bahan dari pengisi untuk mengobati kantong mata, ya, untuk mengisi daerah temporal. Jika masuk ke dalam pembuluh darah, kalau kita tidak paham anatomi wajah dan anatomi pembuluh darah, bahan itu akan menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi nekrosis atau busuk. Misalnya contoh ya, saya pengen filler hidung. Kalau saya tidak tahu aliran darahnya kemana atau cara penyuntikannya salah, itu pasti akan menghambat jalan sampai ke sini. Sampai ke atas, sampai ke sini. Nah, kedua botox. Botox itu adalah salah satu tindakan untuk merelaksasikan otot-otot wajah. Otot wajah kita ini banyak pembagiannya. Contoh, kalau kita berkerut, ototnya apa?
Kalau kita senyum, ototnya apa. Dan botox itu tidak bisa kita suntikan di sembarang tempat. Dan itu juga punya trik, kalau kita mau membotoksi ini berarti di sini harus ada. Pokoknya dia punya ukuran masing-masing dan itu tidak bisa sembarangan oleh orang-orang awam mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang produk-produk tadi kebetulan tentang injeksi ya, suntik-suntik whitening ya atau fixing, itu semua ada dosisnya. Nah kadang-kadang awam atau orang-orang yang di luar medis itu tidak tahu batas standar dari vitamin C yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian ingredient tambahan, misalnya glutathione, vitamin, beberapa jenis vitamin itu. Mereka cuma tahu oke, dapat 1 pack langsung masukin aja ke dalam tubuh. Tanpa tahu ini fungsi apa, ini fungsi apa, ini fungsi apa. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai medis itu pasti akan paham bahwasannya ada ternyata suntik whitening untuk anak-anak. Ada untuk suntik whitening hanya dia sebenarnya usia 50-60 untuk dia kulit jadi lembab. Bukan hanya efek whiteningnya saja yang diharapkan. Nah sekarang juga paling marak tentang DNA salmon. DNA salmon itu sebenarnya memang campuran DNA yang diekstraksi dari semen ikan salmon. Yang mana molekul rendahnya itu bisa merangsang reseptor spesifik yaitu adenosin A2 pada tubuh yang berguna sebagai faktor pertumbuhan. Jadi kita pakai DNA salmon itu sebenarnya sebagai campuran dari growth factor. Beda merek dia ada persennya juga, ada 1%, ada sampai kadang-kadang 3%. DNA salmon ini dipakai pada kasus-kasus bopeng, kemudian untuk proses-proses penutupan luka, dan untuk permajaan kulit. Nah sekarang maraknya DNA salmon yang beredar di pasaran, kita udah nggak tahu lagi mana yang memang standar BPOM atau tidak. Nah biasanya representatif yang menjual kepada dokter itu sudah melewati proses standarnya Badan POM. Itu sebabnya mungkin harga jauh lebih berbeda dengan yang dijual di pasaran bebas. Kebutuhan akan tentang estetik itu tuh tergantung dari minat seseorang. Nah kalau ditanya dari anak usia remaja, sebenarnya mereka karena tingkat kolagennya juga masih tinggi, paling yang ditakutkan adalah perubahan hormonal ya. Itu saya hanya mengatakan itu jerawat akan hilang sendiri. Jangan dipencet-pencet. Umur 30-40 orang pengen kelihatan tirus, orang pengen hidung mancung, atau pengen kantung matanya agak sedikit naik. Nah di situ mulailah orang banyak datang ke kita itu untuk melakukan tindakan di luar dari penyakit. Penyakit itu apa? Flek atau misalnya jerawat ya. Nah ini disinilah namanya aesthetic itu bekerja. Nah umur 50 biasanya saya tidak terlalu banyak intervensi. Kalau pasien umur 50-60 itu datang ke tempat kami, saya selalu memberikan perawatan tuh yang enak-enak. Dalam arti dia massage, dia totok wajah, kemudian dia detox. Saya sangat mengurangi tindakan mesoterapi. Karena aging itu pasti. Hanya bagaimana cara kita memperlama prosesnya. Yang akan kita lakukan terhadap pasien ini adalah pertama di sini tampak kerutan di daerah kening. Mungkin sudah banyak juga kulit mati. Ada di beberapa tempat ini komedo. Kemudian kulitnya terlihat kusam. Nah untuk tindakan tekstur kulit akan saya lakukan tindakan chemical peeling supaya kelihatan lebih cerah. Kulit matinya juga akan terangkat. Nah untuk tindakan yang lebih expertnya lagi akan dilakukan tindakan tanam benang. Karena di sini sudah mulai kelihatan sedikit terjadi proses aging ya. Peeling itu dia ada step-stepnya. Ada peeling yang untuk epidermis, untuk dermis gitu, ada untuk scar. Jadi perbedaan tingkatan itu mempengaruhi waktu. Nah kalau yang untuk kayak gini, yang ringan-ringan hanya untuk tekstur luar, itu biasanya 14 hari. Baru untuk agak lebih dalamnya lagi, biasanya 21 hari. Sampai ada juga yang per 28 hari. Nah enaknya jadi dokter akupuntur sekaligus dokter estetik, ada titik-titik yang bisa kita combine. Kalau dengan benang itu bisa bertahan untuk menstimulasi area ini bisa dengan 6-8 bulan. Jadi kalau dikombinasikan dengan titik akupuntur itu jauh lebih baik. Setelah kita bius pasiennya dengan bius krem, kita lanjutkan dengan tindakan.
garis positif atau negatif itu sebenarnya kembali ke tingkat kerohanian juga ya. Contoh, kalau dari kepercayaan saya, tubuh itu adalah baitnya Tuhan. Rumah Tuhan yang memang harus kita jaga, jangan kita rusak. Tapi dijaga, bukan dirubah-rubah gitu. Apalagi sifatnya permanen, kita pun agak bingung gitu bagaimana cara mengembalikannya pun nggak bisa.